Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah, khususnya muda dan mudi atau remaja-remaji, tapi juga tidak ketinggalan pula kepada siapapun yang ikut serta menyimak dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini kita masih diberi panjang umur bisa menikmati bisa menikmati keagungan Ramadan, kemuliaan Ramadan, dan menjalankan rangkaian paket ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga saja kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan jahiliyah dibawa kepada alam yang terang benderang yang memiliki akhlakul karimah. Kita ikuti jejak beliau dan kita laksanakan ajaran dan anjuran dari beliau dengan tujuan mudah-mudahan kita ingin selamat di dunia dan di akhirat kita ingin mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin yarhamukumullah, juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan iman kita, kekuatan Islam ya. Penting kita berdoa nih agar kita selalu beraktivitas, baik aktivitas yang berhubungan dengan masalah ubudiyah, masalah formil, masalah peribadahan atau aktivitas yang berhubungan dengan masalah amaliyah yaitu berinteraksi sosial. Semoga saja kita bisa istiqomah. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah, ilmiahnya di alam dunia ini kita merasakan bahwa umat Islam itu menyukai yang suci dan bersih dan tidak menyukai sedikit pun yang kotor-kotor ya ilmiahnya. Coba saja kalau kita rumah sudah kotor, kita pel lantainya dengan air dan alat pengepel ya. Baju yang seharian kita pakai kotor kan nggak betah lagi dipakai yang kotor. Kita masukkan ke tempat cuci, yaitu mesin cuci. Motor kotor, harusnya kan dicuci. Iya, biasanya seperti itu. Mobil kotor, dicuci. Terus badan kita yang penuh keringat dan debu seharian kita kerja kan nggak betah kalau nggak dibersihkan. Kita bersihi dengan cara mandi. Dan semua menyukai yang suci-suci, yang bersih-bersih. Ternyata itu ada dalam hadis Nabi, atau huru satrul iman. Jadi suci itu, bersih itu adalah sebagian daripada iman. Atau dari kata lain, an-nazofatu minal iman ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan juga akan menimbulkan kesehatan dan kedamaian. Nah, satu lagi yang harus kita bersihkan, apa itu? Ya, di samping membersihkan sholat dari sifat ria, ya, sodakoh dari sifat ria, juga puasa dibersihkan dari perbuatan atau tindakan atau ucapan yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara mengeluarkan zakat. Ternyata zakat itu adalah namanya juga zakat fitrah biasanya ya. Kalau bahasa Arabnya itu zakatul fitri. Zakatul fitri. Mudhof dan mudhof ilaih kalau menurut ahli nahu. Kalau Al-Fakir kan bukan ahli nahu, bukan ahli sorof, apalagi ahli kubur, bukan. Jadi artinya pembersih kesucian diri. Dalil-dalilnya apa saja tuh Pak? Dalilnya ada dari Al-Quran juga. Surat Al-Baqarah itu ayat 43 dan di surat lain juga ada banyak.
Kalau yang di Al-Baqarah itu seperti aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrokiin. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Artinya sholatlah beserta orang-orang yang sholat. Itu dalil dari Al-Quran bahwa sholat dan zakat ternyata harus selalu bergandeng. Tidak bisa berpisah itu. Kalau sholat harus zakat. Kalau dia ngeluarin zakat harus sholat juga. Jadi tidak bisa kalau misalkan orang ini sholat terus, zakat nggak pernah, padahal dia mampu. Ada juga orang yang mampu terus saja ngeluarin zakat tiap tahun ya zakat, tapi sholat nggak pernah. Ini juga nggak benar, itu menurut di dalam kitab suci Al-Quran ya. Jadi harus kalau sholat harus zakat, kalau zakat harus sholat bagi yang mampu. Nah itu dalil dari Al-Quran. Sekarang kita saksikan dalil dari Rasulullah SAW mengenai zakat ini. Ulama mengatakan parodho Rasulullah SAW zakatal fitri tuhrotan lisoimi minal lagwi waropathi watukmatan lil masakini. Paman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Waman addaha ba'da sholati fahiya sodakotun minas sodakoti. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah mempardukan, artinya telah mewajibkan, yaitu zakat fitrah, pembersih atau pensuci diri kita, kesucian kita, fitrah kita. Tujuannya apa Pak itu zakat? Pertama, tuhrotan lisoimi ya, itu yang disebutkan tadi, yaitu untuk mensucikan puasa minalagwi dari perbuatan yang lagwi. Lagwi itu sia-sia, yang sia-sia. Seperti bercanda, yang berkelebihan ya. Kejar-kejaran, lagi puasa mah tuh. Nanti bisa batal tuh, kejar-kejaran. Tenggelam di sungai. Atau bercandanya itu mentang-mentang temennya itu. Orang lagi berdiri aja ditendang pantatnya dari belakang. Sampai melintir yang ditendang, ternyata yang kena tendangan itu bisulnya. Waduh, bahaya itu, harus minta maaf buru-buru ya. Kalau enggak itu bisa membatalkan pahala puasa walaupun puasanya tidak batal. Itu lagwi namanya. Main-main yang tidak ada hubungannya dengan puasa. Waropasi yang kedua yaitu ropas. Membersihkan, mensucikan puasa kita dari ropas. Ropas itu artinya kata-kata kasar, kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Ya pokoknya kita lagi puasa mah nyontok Rasulullah aja deh, meskipun tidak sepenuhnya tapi sedikit aja mencontoh. Rasulullah SAW itu rumah tangannya sampai keluar kata-kata al-baiti, baiti jannati. Rumahku laksana surga bagiku. Itu kata-kata yang mengandung filosofi yang mendalam. Artinya kata-kata Nabi itu tidak pernah ada kata-kata kasar, mencaci maki keluar, bakiak terbang, penggorengan melayang, nggak pernah. Romantis dan harmonis, tidak begitu sadis. Tidak ada. Jadi itu lagi puasa itu kita mencontoh. Ini jangan dijadikan dalil ya. Nggak apa-apa dong kita mau ngomong kasar, kita mau bercanda berkelebihan. Kan nanti kita akan membayarkan zakat. Bisa dibersihkan dengan zakat. Kalau itu mah namanya rencana, direncanain mau melakukan satu kesalahan. Dosa merencanakannya udah dosa itu. Pahalanya udah dihilangin dari puasa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita membayarkan zakat itu adalah watu matan lil masakini. Memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya kalau di Al-Quran itu bukan hanya miskin ya. Kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat 60 kalau nggak salah. Yaitu tentang pembagian zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini al ayat kali itunya terusin ayatnya panjang. Artinya yang berhak menerima zakat
Fitrah itu atau zakat itu adalah 8 golongan manusia. Di antaranya itu fukara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Itu di antaranya. Jadi orang-orang yang mampu ini kita memberikan zakat itu makan untuk fakir miskin, kita sudah memiliki rasa solidaritas sosial yang bersifat reflektif. Kita nggak tega kan ngelihat tetangga kita nggak makan, misalkan lebaran dia murung, maka kita berikanlah zakat. Emang apa Pak bedanya miskin sama fakir? Ada perbedaan, namanya juga udah beda, miskin dan fakir. Kalau miskin itu kata ulama ya, sebagian ulama yang mengatakan begini, orang miskin itu punya dia sumber sumber kehidupan, artinya punya lapangan kerja lah. Dia bahkan dia punya gaji, tapi gajinya itu tidak memadai, tidak mencukupi 1 bulan. Sehingga keluar kata-kata habis bulan, habis uang. Gali lobang, tutup lobang. Itu uangnya kemana? Uang gajian nggak sampai ke rumah. Tapi muter terus dibayarin hutang ke tiap warung. Di warung itu tuh bayar beras, di warung ini bayar sepatu, di warung ini bayar untuk peralatan-peralatan untuk kebutuhan anak dan itu istri di rumahnya. Akhirnya habis ada tuh, habis. Itu yang miskin namanya, orang miskin. Boleh gitu teh? Boleh lah. Nggak apa-apa itu. Punya utang tapi dibayar. Yang nggak boleh itu dia ngutang terus. Sampai utangnya itu meroket setinggi langit. Tapi nggak pernah dibayar. Dosa tuh orang. Siapa yang mau bayar? Nanti katanya anaknya biar bayarin. Nyontoin nggak bener ini. Maaf-maaf ya kalau ada yang kesinggung. Diam aja jangan gerak nanti ketahuan. Makanya itu orang yang punya warung juga baik sekali tuh. Kalau misalkan ini kita ada kebutuhan orang miskin ya mau nganjuk beras boleh, menganjuk ini boleh. Nah kalau kita belanja di luar misalkan di Indomaret atau Alfamaret boleh nggak nganjuk ya? Kayaknya nggak boleh ya, nggak boleh kayaknya. Harus cash itu mah bayarnya. Jadi orang miskin itu seperti itulah. Ibarat kita punya simut, tapi simutnya tidak bisa mencukupi ketika dipakai tidur. Kaki ditutupi, ketutupan sama simut, mata melotot. Mata ditutupi, kaki terlihat. Jadi dia nggak cukup itu simutnya, itulah miskin namanya. Kedua, fakir. Fakir itu konon kata ulama. Sebab kita kan kalau fakir kan bukan ulama, baru-baru ulama, ustadz juga bukan. Ini mah hanya ingin saja tapaulan mengundang rasa optimis, ingin kecipretan berkah sepercik ilmu dibagikan gitu ya. Sepercik. Ya, makanya kalau ada yang salah mohon dikritik dan diperbaiki ya. Nah, fakir itu kata ulama dia tidak memiliki sumber kehidupan. Boro-borolah lapangan kerja. Kalau mau makan pagi dia harus cari dulu. Nanti dapat makan. Itu buat anak, buat istri ya. Makanya makaning banyak anaknya, istrinya juga banyak. Salah mungkin ya. Itu orang fakir banyak sih. Nanti udah makan pagi, makan buat sore, harus mikirin lagi carinya kemana gitu. Itu orang fakir tuh. Lapangan kerja nggak punya, nggak ada yang ngasih. Di lapangan kerja itu dikasih sama orang lain aja mungkin ya sama orang-orang itu. Sama siapa tadi? Ya kalau ngomong dah istilah bahasa Sunda mah kalau aing ngomong heureun ku biwir ai teh diomong piomongeun ya udah deh. Pokoknya orang fakir itu nggak punya lapangan kerja, nggak punya boro-boro gaji seperti itu. Maka orang-orang kaya atau kita yang mampu untuk memberikan sedikit bagian kelebihan dari harta kita diberikan kepada mereka itu akan sangat bergembira mereka itu. Sangat nanti lebaran teh girang gitu ya, girang banget. Wih, ada yang kebeli ini, kebeli ini, kebeli ini. Dan mereka juga berdoa, ya Allah, alhamdulillah kami fakir miskin ternyata lebaran ikut senang-senang, bergembira menikmati hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan itu orang kaya yang baik hati, biar ditambah rezekinya, tambah usianya, tambah istrinya. Itu didoain tuh, coba tuh.
Jadi makanya orang kaya itu jangan seperti odol. Emang odol kenapa? Odol kan harus dipijit aja. Kalau nggak dipijit kan nggak keluar. Harus seperti keran. Keran itu kan penampung air. Penampung air. Jadi ketika dibutuhkan sama orang yang mau berwudu, diputar kerannya keluar airnya. Gitu. Artinya titipan lah. Orang kaya itu punya harta, hartanya titipan. Di situ terselip ada hak fakir dan miskin. Kita doain ya mudah-mudahan ya. Orang fakirnya juga ikut senang, miskinnya, orang kayanya juga diberikan pahala yang banyak sama Allah itu. Nah, lalu saya mau bertanya, Pak. Tanya apa ini? Kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah itu? Ya bulan Ramadan lah. Berarti boleh dong dari awal-awal Ramadan. Ya menurut sebagian ulama boleh. Kalau memang kita banyak kebutuhan lain, sementara fasilitasnya sementara kita memiliki itunya keuangannya tidak mencukupi. Jadi artinya membayarkan zakat fitrah itu mumpung ada lah, mumpung ada. Jangan ditunggu ke akhir Ramadan sebab semakin hari semakin habis bulan Ramadan semakin banyak kebutuhan kan, apalagi mau lebaran, misalkan mau lebaran kan harus beli ketupat, harus beli temen ketupat gitu ya. Harus beli baju ganti baju anak ya. Kalau kita mah Pak, pokoknya bayar zakat fitrah di awal Ramadan. Nanti kan kita tinggal mikirin buat lebaran. Iya deh, gimana mama aja deh. Nanti kita kan beli baju. Kita mau udah tua Pak, yang penting anak dulu. Didahuluin anak beli baju. Kita mau udah tua, kita duluan belinya. Oh gitu ya? Iya. Jadi boleh katanya tuh ya dari awal Ramadan. Tapi keutamaannya memang ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Paman addaha qabla sholati fahiyya zakatun makbulatun. Siapa yang membayarkan zakat fitrah atau zakat mal sebelum pelaksanaan sholat idul fitri, maka zakatun makbulatun. Zakatnya itu yang diterima sebelum id ya, sebelum sholat id. Artinya malam takbiran tuh. Di tengah-tengah ramainya suara takbir ya, rame kita zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah kita kumpulin tuh anak, istri berangkat ke rumah Pak Kiai yang ngerti urusan zakat. Datang ke situ, rapi dandanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai gimana damang? Alhamdulillah. Ini mau pada kemana ini? Ya mau bayar zakat Pak Kiai, kan besok kita lebaran. Oh iya ya. Jadi Pak Kiai kan guru ngaji. Jadi kami tidak ngajak kemana-mana. Mau ngajak ke guru aja. Sebab Pak Kiai kan tahu. Iya insya Allah nanti saya tampung semuanya. Murid-murid ke sini datang. Saya tampung malam Jumat. Malam takbiran saya bagi. Tuh sudah didata tuh fakir miskinnya tuh ada di sini di kita sekitar 50 orang. Ini kan harus dibagi ini. Nah, sekarang gimana Pak Kiai? Ya udah baca niatnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi, terus dari putra putri kamu dan istri kamu disebutkan namanya Padri Ta'ala. Udah tuh ya. Enggak maksudnya saya pakai duit Pak Kiai. Boleh enggak? Ya pakai duit kan kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi artinya mazhab Imam Syafi'i itu harus pakai beras. Tapi gimana tuh kan saya bawa duit. Ya gampang. Ini udah siapin nih beras nih. Sekarang Bapak beli beras dulu. Buat Bapak, buat istri, buat anak ya. Berapa kulak tuh? Beli nih uangnya nih. Nih berasnya nih. Ya. Udah beres tuh gitu tuh ya. Jadi gampang saja. Tidak ada yang tidak bisa. Bisa saja pakai duit juga. Tapi dibeliin beras dulu. Begitu. Udah zakat sekarang udah terima kasih banyak. Nah nanti dibagiin sama Pak Kiai itu. Kan ada tuh ya orang yang
ngajakat ditampung sama seseorang, katanya itu guru ngaji katanya. Nggak usah disebut namanya ya. Ada itu ditampung zakat tapi nggak dibagiin. Ini untuk pribadi zakatnya. Aneh. Masa ya ada zakat jadi jaket? Nggak cocok itu mah. Jadi carilah guru ngaji yang pandai atau yang ngerti urusan membagikan zakat fitrah dan zakat harta, zakat mal, zakat emas juga ya. Yang lebih untungnya itu zakat emas tuh untuk fakir miskin supaya tahun ini menerima zakat, tahun depan dia ngeluarin zakat. Itu yang istimewa. Artinya memiliki rasa solidaritas sosial yang bersifat reflektif, juga kita perhatian terhadap agama kita. Kemudian hadis Nabi berikut, waman adaha ba'da sholati pahiya sodakotun minas sodakoti. Siapa saja yang mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitrah ya, setelah terlaksananya, setelah menyelesaikannya, setelah melaksanakan mungkin ya sholat Idul Fitri, dia baru ngeluarin zakat. Maka itu adalah masuknya sodakotun minas sodakoti. Itu bernilai sodakoh dari beberapa sodakoh sunnah. Artinya bukan sodakoh fitrah itu. Jadi masuknya sodakoh sunnah kalau diberikannya sesudah Idul Fitri. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Begitulah, jadi makanya kita hati-hati kalau mengeluarkan zakat fitrah itu. Mudah-mudahan saja kita termasuk orang yang konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu yang sunat-sunat, yang wajib-wajib, yang kewajiban kita ngeluarin zakat fitrah, yang mampu ya. Yang tidak mampu, fakir miskin, yaitu menerima zakat fitrah atau zakat mal. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah, inilah kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Tapi Al-Fakir mohon apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan apabila penempatan hadisnya tidak sesuai dengan mapalah, Al-Fakir siap menerima kritik dan diperbaikinya. Sekian dan demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Al-aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.